Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kanza Islami. Pada video kali ini Kanza akan menayangkan tentang sejarah lahirnya Provinsi Lampung. Berikut adalah kisahnya. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1964. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret tahun 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC. Oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April tahun 1682, Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal tanggal 27 Agustus tahun 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Van der Sur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Van der Sur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan. Karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh. Sementara itu timbul keraguan-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut jenang atau kadang-kadang disebut gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi, lada. Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut adipati, secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi penguasaan jenang gubernur.
Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada. Dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811. Ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung, baru kemudian tahun 1829 ditunjuk residen Belanda untuk Lampung. Pada itu sejak tahun 1817 posisi Raden Intan semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa 1. Raden Intan memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar F1.200 setahun. 2. Kedua saudara Raden Intan masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar F600 tiap tahun. 3. Raden Intan tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Intan dan ia tetap melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825, Belanda memerintahkan Lelièvre untuk menangkap Raden Intan. Namun dengan cerdik Raden Intan dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Lelièvre dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang di Ponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Raden Intan meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imbakusuma. Setelah perang di Ponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Imbakusuma di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833, Belanda menyerbu benteng Raden Imbakusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imbakusuma berhasil dikuasai. Raden Imbakusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Raden Imbakusuma kemudian dibuang ke Pulau Timor. Pada itu rakyat di pedalaman tetap melakukan perlawanan, jalan halus dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Raden Imbakusuma sendiri yang bernama Raden Intan II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Raden Intan II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia. Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu, maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti.
Sehingga pada akhirnya sebagaimana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Sobat-sobatku semua, itulah tadi sejarah lahirnya Provinsi Lampung. Saksikan sejarah lainnya hanya di Kansa Islami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.